Teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan berkenalan dengan Marxisme. Marxisme bisa dilihat sekurang-kurangnya dari dua sisi. Sisi pertama, Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik. Dan sisi yang kedua, Marxisme sebagai ideologi politik. Saat ini kita akan berkenalan dengan Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik. Nah, Marxisme, teman-teman, mula-mula digagas dan dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx hidup dalam kurun waktu 1818 hingga 1883. Sedangkan sahabatnya Friedrich Engels hidup dari tahun 1820 sampai 1895. Nah, pada jantung hati Marxisme menyediakan suatu kerangka untuk menganalisis masyarakat, sejarah, ekonomi, dan struktur-struktur kekuasaan melalui sebuah lensa materialis. Marxisme menekankan pengamatan empiris, konteks historis, dan pola-pola sistemik. Nah, ketiga hal ini, pengamatan empiris, konteks historis, pola-pola sistemik yang ditekankan oleh Marxisme, membuat Marxisme menjadi suatu alat yang ampuh untuk memahami bagaimana masyarakat-masyarakat berfungsi, berkembang, dan melanggengkan ketidaksetaraan atau kesenjangan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melihat komponen-komponen analitis dari Marxisme yang bisa kita pelajari dari karya-karya utama Marx. Misalnya, The Communist Manifesto tahun 1848, Kapital yang dalam ketiga jilidnya diterbitkan dalam kurun waktu 1867 sampai 1894, serta The German Ideology terbit tahun 1846 untuk pertama kalinya. Nah, yang pertama adalah materialisme dialektis. Ini merupakan alat analitik yang mendasar dari Marxisme. Materialisme dialektis adalah suatu cara untuk meneliti kontradiksi-kontradiksi dan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Mari kita lihat, apa itu dialektika? Dipinjam dari filsafat Hegelian, tetapi dibalikkan oleh Marx. Ya, eh, dialektika dari Hegel dipinjam oleh Marx, tapi memang diubah filosofi dasarnya. Hegel melihat dialektika bekerja di dalam dinamika idea atau roh, sedangkan Marx dialektika bekerja di dalam dinamika materi. Nah, dialektika memandang realitas sebagai proses ketegangan yang konstan, terus-menerus, antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan, tesis lalu antitesis, yang bermuara pada suatu resolusi dan kemajuan.
Ini kita namakan sintesis. Nah, sebagai alat analitis, dialektika membantu membedah konflik. Misalnya antara buruh dan kapital, antara tradisi dan modernitas, serta memprediksi bagaimana konflik-konflik tersebut mendorong perubahan sejarah. Lalu apa itu materialisme? Nah, berbeda dengan filsafat-filsafat idealis yang memprioritaskan idea-idea atau roh, Marxisme menegaskan bahwa kondisi-kondisi material, produksi ekonomi, sumber-sumber daya, teknologi, itulah yang membentuk masyarakat manusia. Idea-idea, hukum, dan undang-undang, dan kebudayaan adalah cerminan-cerminan dari kondisi-kondisi dasar ini. Lalu bagaimana aplikasi analitisnya? Nah, materialisme dialektis digunakan untuk mempelajari fenomena sosial secara dinamis. Misalnya, dalam ekonomi politik, alat ini menganalisis bagaimana krisis-krisis ekonomi, misalnya resesi, muncul dari kontradiksi-kontradiksi yang melekat di dalam kapitalisme. Seperti overproduction versus underconsumption, ya, kelebihan produksi versus konsumsi masyarakat yang berkurang. Nah, kontradiksi-kontradiksi ini, overproduksi dengan underconsumption, ini menyebabkan pergeseran-pergeseran sosial seperti reformasi kebijakan dan penataan ulang kelas-kelas. Nah, itu materialisme dialektis. Yang kedua adalah materialisme historis. Ya, ini sering juga disebut konsepsi materialis tentang sejarah. Ya, memang Marx sendiri menyebut konsepsi materialis tentang sejarah, alih-alih materialisme historis. Nah, materialisme historis atau konsepsi materialis tentang sejarah adalah metode Marxis untuk menginterpretasikan perkembangan sejarah sebagai sesuatu yang didorong oleh kekuatan-kekuatan ekonomi ketimbang individu-individu hebat atau kehendak ilahi. Nah, gagasan intinya adalah masyarakat-masyarakat berkembang melalui tahapan-tahapan berdasarkan modus produksi atau cara produksinya. Apa itu modus produksi atau cara produksi? Yaitu perihal bagaimana barang-barang dibuat dan didistribusikan. Ya, bukan hanya barang-barang ya, jasa-jasa juga. Nah, tahapan-tahapan utama dari perkembangan masyarakat meliputi komunisme primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan ini menurut prediksi Marx, komunisme. Nah, transisi terjadi melalui perjuangan kelas. Ketika cara produksi yang ada telah menjadi usang. Nah, misalnya, feodalisme digantikan oleh kapitalisme melalui revolusi-revolusi borjuis. Nah, dalam materialisme historis atau konsepsi materialis tentang sejarah dikenal tentang basis dan superstruktur. Basis bercorak ekonomi. Ini adalah relasi-relasi produksi seperti kepemilikan atas pabrik-pabrik. Nah, basis menentukan superstruktur atau bangunan di atasnya, yakni politik, hukum, undang-undang, agama, kebudayaan. Perubahan-perubahan pada basis pada akhirnya membentuk kembali superstruktur. Bagaimana diterapkan? Sebagai alat, materialisme historis membantu menjelaskan kesenjangan sosial atau ketidaksetaraan sosial dan sistem politik.
Misalnya dalam menganalisis kolonialisme, ya, materialisme historis memandang, ya, empire-empire, kekuatan-kekuatan raksasa, ya, sebagai perpanjangan dari ekspansi kapitalis yang mencari bahan-bahan mentah dan pasar-pasar, yang menyebabkan perkembangan yang tidak merata di satu sisi dan gerakan-gerakan perlawanan, resistensi di sisi lain. Nah, dalam konteks modern sekarang ini, materialisme historis digunakan untuk mempelajari globalisasi. Bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional mempengaruhi hukum atau undang-undang dan budaya pada bangsa-bangsa di negeri-negeri berkembang. Yang ketiga, analisis kelas. Nah, ini merupakan lensa analitik Marxisme yang paling langgeng. Nah, ini fokusnya adalah pada kelas-kelas sosial sebagai pendorong utama konflik dan perubahan. Nah, dalam analisis kelas Marxis, masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas berdasarkan relasi-relasi mereka dengan alat-alat produksi. Misalnya pemilik alat-alat produksi, ya, di satu sisi, dan mereka yang tidak punya alat-alat produksi dan terpaksa menjual kemampuan kerja mereka supaya dapat hidup. Kita sebut pekerja atau buruh. Nah, dalam kapitalisme, kaum borjuis, pemilik kapital, pemilik alat-alat produksi, mengeksploitasi kaum proletar atau buruh melalui kerja upahan. Lalu nilai lebih atau surplus value dan alienasi atau keterasingan. Para pekerja atau buruh menghasilkan nilai yang lebih besar daripada yang mereka terima. Nah, nilai lebih, selisih antara nilai yang mereka hasilkan dan nilai yang mereka terima, itu disebut nilai lebih atau surplus value, itu diambil alih oleh kapitalis atau borjuis sepemilik kapital. Nah, ini menyebabkan alienasi atau keterasingan. Sang pekerja atau sang buruh merasa terputus dari pekerjaan mereka, produk pekerjaan mereka, sesama manusia khususnya sesama buruh, bahkan keluarga, dan potensi mereka sendiri. Lalu bagaimana kalau kita coba terapkan sebagai alat analitis ya untuk aplikasinya? Nah, alat ini membedah ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam ekonomi politik, alat ini mengkritik kesenjangan atau ketidaksetaraan pendapatan. Misalnya, bagaimana platform gig economy ya menciptakan proletariat baru dengan pekerjaan yang tidak tetap. Nah, gig economy adalah sistem pasar tenaga kerja yang didominasi oleh pekerjaan sementara, kontrak jangka pendek, outsourcing ya misalnya, atau pekerja lepas, freelancer, ketimbang karyawan tetap. Nah, sistem ini berfokus pada pekerjaan berdasarkan permintaan, ya, on demand. Seringkali difasilitasi oleh platform digital, misalnya Gojek, Grab, ya, yang menawarkan fleksibilitas waktu bagi pekerja, namun minim jaminan perlindungan kerja. Sehingga kita melihat atau kita dapat mengatakan bahwa gig ekonomi menciptakan proletariat baru, kelas buruh baru dengan pekerjaan yang tidak tetap. Dan secara sosial, analisis kelas ini menolong kita untuk memahami fenomena seperti rasisme, penindasan gender, ya, yang seringkali terkait dengan kelas. Nah, ini ya, orang menyebutnya interseksionalitas. Ya, nanti kita akan pelajari juga. Nah, alat ini banyak digunakan dalam sosiologi untuk mempelajari gerakan-gerakan seperti serikat-serikat buruh atau serikat-serikat pekerja, protes-protes anti globalisasi, dan sebagainya. Yang keempat adalah ideologi dan kesadaran palsu. Marxisme menganalisis bagaimana ide-ide yang dominan, gagasan-gagasan yang dominan melayani kelas yang berkuasa. Ideologi, suatu alat kontrol.
superstruktur, media, pendidikan, agama, itu mempromosikan ideologi-ideologi yang membenarkan kesenjangan atau ketidaksetaraan. Misalnya apa yang dinamakan sebagai meritokrasi, ya sebenarnya menyamarkan hambatan-hambatan kelas. Orang dihargai, diberi reward karena prestasi, jasa-jasanya. Padahal sebenarnya satu sama lain ada dalam keadaan yang tidak setara. Ya, meritokrasi mau diterapkan di kalangan kelas buruh, meritokrasi diterapkan di kalangan kelas penguasa. Meritokrasi ini membangun merupakan suatu ideologi yang menyamarkan bahwa ada persoalan berupa hambatan kelas. Lalu kesadaran palsu. Kelas-kelas yang di bawah atau subordinat mungkin mengadopsi ide-ide itu sehingga menghambat kesadaran akan eksploitasi yang mereka alami. Ya, wah kita semua percaya meritokrasi. Padahal sebetulnya meritokrasi itu menurut Marxisme menguntungkan kelas yang berkuasa. Lalu aplikasi analitisnya. Ini merupakan kunci untuk mengkritik media, politik, dan budaya. Misalnya ya, alat ini mengkaji bagaimana konsumerisme mengalihkan perhatian dari isu-isu sistemik seperti perubahan iklim yang disebabkan oleh overproduksi kapitalis, atau bagaimana nasionalisme justru memecah belah kelas pekerja seluruh dunia. Ini dia. Sekarang apa kekuatan dan kelemahan dari Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik? Kita mulai dari kekuatannya. Marxisme memberikan suatu pandangan yang holistik, yang utuh, menyeluruh, dan sistemik, yang menghubungkan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Marxisme juga bersifat empiris, berdasarkan data dan fakta historis, dan memiliki kemampuan prediktif, ya, memprediksikan, meramalkan krisis-krisis ekonomi yang akan terjadi. Marxisme juga tetap berpengaruh di berbagai bidang, ya, seperti sosiologi misalnya, ya, ekonomi dengan teori ketergantungan atau teori dependensia, dan juga eh, cultural studies, ya, misalnya konsep hegemoni dari Antonio Gramsci sebagai seorang Marxis Italia. Tapi tentu ada keterbatasannya. Para kritikus berargumen Marxisme terlalu menekankan ekonomi. Di memandang Marxisme itu reduksionistis, ya, terlalu menekankan satu aspek dari realitas sosial, kurang memperhatikan peran individu, bahkan gagal memperhitungkan faktor-faktor non-kelas, misalnya ras atau gender. Nah, sebagai analisis, Marxisme dipandang tidak secara inheren bersifat preskriptif atau tidak harus menjadi ideologi politik, ideologi perjuangan, tapi dapat diadaptasi. Ya, tidak kaku, tidak saklek sebagai ideologi, tapi terutama sebagai alat yang bisa disesuaikan, bahkan mungkin direvisi untuk dapat digunakan. Nah, pendeknya, teman-teman, Marxisme sebagai alat analisis membekali kita untuk mengungkap struktur-struktur kekuasaan yang tersembunyi, pola-pola historis, pola-pola sejarah, dan kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat. Ini membuat Marxisme menjadi relevan, memahami mengapa masyarakat berfungsi atau tidak berfungsi. Marxisme relevan untuk kita untuk menganalisisnya. Mulai dari kesenjangan global hingga dinamika kerja sehari-hari. Nah, inilah perkenalan singkat kita dengan Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik.